Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyyati wa ja'al niyyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dengan kemudahannya untuk selalu bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwasannya yang namanya maksiat, dosa, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu adalah sesuatu yang apabila kita melakukannya itu kita merasa ragu, bimbang tatkala melakukannya. Dan kita nggak suka kalau perkara itu dilihat oleh orang lain. Itu namanya dosa, maksiat. Sehingga orang yang bermaksiat ini dijelaskan akan mendapatkan beberapa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu balasannya di dunia apalagi di akhirat. Sehingga di sini kita dilarang untuk meremehkan dosa. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali akan menjadi dosa yang besar. Ada sebagian orang tuh ngenteng, cuma dosa kecil, cukup saya berwudu selesai, cukup saya bertobat selesai. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama juga, orang yang suka meremehkan dosa itu di antara akibatnya, faktornya, yang pertama orang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah dalam badan su'ul khatimah, ihtiqar bil ma'siyah. Jadi ancaman yang pertama bagi orang yang melakukan dosa apalagi selalu meremehkannya, maka dia akan dicabut oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggalnya dalam keadaan iman, tapi penghujung hidupnya akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan jangan pernah kita merasa bahwasanya saya ini ahli ibadah, saya ustadz, saya punya ilmu, saya punya santri, saya punya amal jariah banyak. Jangan seperti itu. Cukup bagi kita cerita Barseso. Bagaimana Barseso itu seorang alim, seorang ahli ibadah. Kalau istilah sekarang ini punya pesantren, muridnya banyak. Bahkan dikisahkan muridnya sampai bisa terbang. Saking luar biasanya ini Barseso.
Tapi bagaimana akhir hidupnya? Meninggalnya bahkan bukan su'ul khatimah, tidak membawa iman. Iblis, syaitan datang menyamar menjadi muridnya. Kemudian syaitan beribadah sehari semalam itu 4.000 rakaat. Waktu menyamar menjadi muridnya Barseso. Barseso ini sehari semalam itu sholat sunnahnya 1.000 rakaat. Ahli ibadah luar biasa. Tapi kaget melihat ada muridnya ini sehari semalam 4.000 rakaat. Akhirnya setelah itu ditanya, kok kamu bisa seperti ini? Kamu ini punya amalan apa? Lalu syaitan yang menyamar menjadi muridnya berkata, aku ini bisa seperti ini karena saya ini dulunya bermaksiat, lalu saya bertobat kepada Allah, Allah berikan saya nikmat seperti ini. Jadi kalau kamu ingin bisa seperti saya, wahai Barseso, kamu berbuat maksiat dulu. Barseso bertanya, dosa apa yang harus saya lakukan? Yang pertama berzina. Kata Barseso, oh tidak mau, itu dosa besar. Lalu syaitan membujuk lagi, kalau kamu tidak bisa berzina, membunuh orang. Kata Barseso, oh tidak mau, itu termasuk dosa besar. Lalu syaitan menjawab lagi, membujuk yang ketiga, kalau kamu nggak bisa, ya kamu minum minuman keras, minum khamr. Kata Barseso, oh saya tidak mau, itu dosa besar. Sudah yang terakhir, kalau kamu tidak mau ya tidak usah. Apa itu? Minum minuman keras cuma 1 gelas kecil, seteguk saja. Lalu Barseso bertanya lagi, saya setelah itu bertobat bisa seperti kamu? Pasti bisa. Meremehkan dosa. Kemudian di esok harinya Barseso mencari tempat yang jauh, yang tidak ada orang di sana, mencari warung, kemudian di sana minuman keras. Kebetulan yang berdagang itu membuka daripada auratnya. Setelah meminum minuman keras, dia tidak bisa mengontrol akalnya serta nafsunya menjadi pemimpinnya, imannya melemah, maka dizinai itu perempuan. Setelah dizinai itu perempuan, suaminya datang, tidak terima istrinya diperlakukan seperti itu, akhirnya diambil pedang ditusuk Barseso. Tapi sayangnya sebelum pedang itu menusuk Barseso, Barseso tangkap itu tangan suaminya, pedangnya diarahkan ke dirinya sampai akhirnya Barseso membunuh daripada suami perempuan tersebut. Syaitan menyamar menjadi warga, mengatakan, wahai warga, itu di sana ada seorang laki-laki berzina dan membunuh orang. Warga datang, didapati Barseso berzina, didapati Barseso membunuh orang, akhirnya Barseso dipukul sampai akhirnya disalib. Tatkala sakaratul maut dalam keadaannya, maka syaitan datang kepada Barseso menawarkan segelas air yang segar. Seraya berkata, wahai Barseso, kamu mau air ini? Barseso menganggukkan kepalanya dengan kekuatan yang sisa yang dia miliki. Kemudian Barseso menggelengkan, tidak mau. Lalu ditanya lagi, kamu mau air ini? Kalau kamu mau, katakan aku adalah Tuhanmu. Lalu Barseso terbujuk, Barseso menganggukkan kepalanya, memberi isyarat syaitan adalah Tuhannya. Akhirnya Allah cabut nyawa Barseso dalam keadaan murtad, keluar daripada imannya. Dari awalnya meremehkan dosa. Maka hati-hati, ini ahli ibadah, ini orang alim, muridnya banyak, punya pesantren, meremehkan dosa bisa seperti itu akhir penghujung hidupnya. Bukan hanya su'ul khotimah, imannya tercabutkan. Lalu bagaimana orang-orang seperti kita? Sehingga yang pertama, jangan kita meremehkan dosa, berbuat dosa apalagi sampai meremehkannya, karena itu menjadi penyebab yaitu akan meninggalnya su'ul khotimah. Kemudian yang kedua, orang yang bermaksiat melakukan dosa, maka itu akan menjadi sebab siksa kelak bagi dia di hari kiamat. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan orang yang melakukan dosa sekecil apapun akan diperlihatkan. Dan setelah diperlihatkan, apakah dibiarkan oleh Allah? Tidak. Semua yang kita lakukan ada hisabnya, akan ada siksanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, paling kecilnya orang dengan siksa daripada dosanya, dia akan dipakaikan di neraka sendal yang terbuat dari api neraka. Dia tidak mau memakainya, dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipakai itu sendal dari api neraka. Tatkala dipakai, ujung-ujung ubunya melepuh sampai kakinya. Dan itu paling ringannya daripada siksa kelak di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita mengatakan ini dosa kecil. Kata para ulama, kalau kita berbuat dosa, jangan lihat itu dosa kecil atau besarnya, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada Allah yang saat ini memberikan kita nikmat untuk bernafas, nikmat yang saat ini kita milih datangnya dari Allah, maka hendaknya harus kita selalu merenungi akan hal itu. Jadi yang kedua, siksanya adalah akan dibalas oleh Allah kelak di akhirat. Yang ketiga, balasan bagi orang yang bermaksiat, nikmatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Saat ini kita punya harta, kita punya mobil, kita punya rumah, maka itu semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala aku Allah berikan nikmat kepada kalian, kalian bersyukur, kami tambah. Janji Allah, tidak mungkin ingkar. Tapi kata Allah, kalau engkau mengkufurinya, engkau bermaksiat dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, ingatlah adabku amat pedih. Sehingga akan dicabut itu nikmat dari hamba tersebut. Gara-gara kita berbuat dosa. Dan dosa ini pokoknya segala sesuatu yang kita nggak senang orang itu kalau melihat akan apa yang kita lakukan. Sehingga syukuri nikmat dari Allah, Allah akan tambah. Diberi umur, gunakan ibadah, Allah akan berikan nikmat yang selanjutnya. Tapi diberi umur kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah adab Allah amat pedih. Allah akan mencabut nikmat tersebut. Kemudian yang keempat, bagi mereka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya adalah Allah akan berikan musibah baginya di dunia sebelum di akhirat. Sampai Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil bahri wal barri." Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kejelekan, musibah, bencana, penyakit, semuanya baik itu yang ada di darat, yang ada di laut, semuanya karena kejelekan kita sebagai manusia. Sampai para ulama mengatakan banyaknya musibah ini karena dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya mulai saat ini berdamailah kita dengan Allah. Dosa yang kita lakukan, mari kita bertobat kepada Allah agar Allah tidak turunkan lagi musibah. Bahkan di zaman kita sekarang ini, sampai yang namanya musibah itu seakan-akan tidak ada hentinya. Ini belum selesai, Allah datangkan musibah yang lainnya. Yang ini belum selesai, Allah datangkan yang lain. Ini karena faktor adalah dosa yang kita lakukan. Sehingga pada saat ini jadikan musibah-musibah yang Allah berikan hikmah bagi diri kita semuanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, daripada ancaman siksa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi berat kita untuk melakukan ibadah. Ini yang kata para ulama yang termasuk paling besar. Jadi kita ini beribadah berat karena dosa yang kita lakukan. Ada orang istiqomah salat berjamaah, kemudian agak sulit dia setelah itu salat berjamaah, coba cek, pasti ada dosa yang dia lakukan. Biasanya sedekah setiap hari gampang, tapi susah. Coba cek daripada dia punya dosa. Biasanya untuk mengajar, berdakwah mudah gampang, kok sekarang agak susah. Coba cek, ada dosa yang dia lakukan sehingga memberatkan dirinya untuk setiap melangkah daripada kebaikannya. Imam Syafi'i, kita punya imam madhab, dalam ceritanya yang terkenal manaqibnya beliau ini, diceritakan Imam Syafi'i kalau menghafal kitab itu yang satu dibuka, satunya ditutup. Ditanya oleh teman-temannya, waktu Imam Syafi'i lagi belajar dengan Imam Malik, ya Syafi'i, kenapa kamu kok satu dibuka, satunya ditutup? Kata Imam Syafi'i, kalau dua-duanya saya buka, dua-duanya langsung masuk ke otak saya. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Satu saat Imam Syafi'i ini ngapal susah, kok nggak masuk-masuk ini. Biasanya mungkin 1 menit masuk, ini sampai 2-3 menit baru masuk. Ada kesusahan. Ngadu dengan gurunya namanya Imam Waqi. Dalam syair yang terkenal, beliau katakan, syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun min ilahi wa nurun la yuhda li asi. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi, su'ahifdi, susahnya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, saya diberikan petunjuk oleh guru Imam Waqi untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun min ilahi, sungguhnya cahaya Allah itu, ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurun la yuhda li asi, yang namanya ilmu tidak Allah berikan cahaya tersebut kepada orang yang bermaksiat. Tahu apa kesalahan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini diceritakan lagi, istilah kita ini nongkrong, nggak sengaja lihat perempuan yang bukan mahramnya, tidak sengaja melihat perempuan yang bukan mahramnya, bukan auratnya ini, lihat wajahnya. Yang wajah itu kan kita tidak boleh melihatnya. Kalau yang pertama ini kan tidak dosa. Al-ulala wathani alik. Yang pertama pandangan itu nggak dosa. Yang kedua baru dosa. Kecuali kayak tadi malam di ngopi itu ada yang nanya, "Beb, kalau saya buka Instagram, kemudian ada 100 foto perempuan. Saya ngelihat satu, kemudian saya langsung pindahkan lagi. Lihat yang satunya lagi, saya pindahkan lagi. Saya dapat dosa enggak, Beb?" Kalau itu namanya langganan dosa itu. Ngelihat sekali, cuma dia sudah nawa itu, sudah pengen lihat sekali ganti lagi, lihat sekali ganti lagi. Ya itu namanya berkali-kali. Cuma pintar-pintaran aja waktu bermaksiat kepada Allah.
Itu nggak sengaja melihat seorang perempuan yang bukan mahramnya. Itu kata para ulama yang menjadikan Imam Syafi'i ini berat. Nah, bagaimana kita yang langganan lihat di Instagram, bagaimana kita yang langganan nongkrong di jembatan, mau jembatan yang gantung atau yang tidak gantung, langganan seperti itu faktor yang menjadikan kita berat untuk melakukan ibadah dan mudah untuk melakukan maksiat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Intinya, ayo pada saat ini sama-sama kita jauhi dosa semaksimal mungkin. Jangan kita meremehkan dosa, dan setiap kita melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah demi musibah tidak Allah datangkan terus. Jangan-jangan musibah yang saat ini datang gara-gara maksiat dosa yang kita lakukan. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala musibah yang Allah datangkan mudah-mudahan tidak Allah lanjutkan lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dalam berbuat maksiat dan tidak meremehkan dosanya, sehingga akhirnya Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan kita ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.